oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang juga diharamkan oleh Allah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah akilur riba. Orang-orang yang senantiasa memakan uang riba, berdagang modal usaha dagangannya dari uang riba, berusaha usahanya dimulai daripada uang riba, ketahuilah tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru saya Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau menyatakan ada dua golongan orang-orang yang langsung mendapatkan nas diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu didapatkan di dalam nasul Quran dan satu lagi didapatkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang didapatkan dalam nasul Quran adalah orang-orang yang senantiasa memakan riba. Bahkan Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, kemudian tinggalkan daripada apa saja yang tersisa daripada uang riba. In kuntum mu'minin, jika memang kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, manakala kalian tidak mau, Allah Subhanahu wa taala wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengumandangkan perperangan. Bahkan sababun nuzul hadhil ayat, sebab turunnya ini ayat tidak lain dan tidak bukan ada Bani Amr bin Thaqif yang mana beliau mempunyai hutang kepada Bani Mughirah. Tiba waktu pembayaran, Bani Amr bin Thaqif ingin melebihi batasan daripada pinjamannya tersebut, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Gemeter ini Bani Amr bin Thaqif, takut mengumandangkan perperangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada zaman sekarang ini, saking dahsyatnya mereka tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang riba masuk dalam perutnya, uang yang haram masuk di dalam perutnya, bahkan memberikan nafkah kepada anak istrinya dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyatakan, man akalal haram asad jawarihahu sya'a amata. Siapa orang yang perutnya penuh dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, makan daripada makanan yang diharamkan oleh Allah, minum daripada minum yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuhnya akan terasa berat untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan di dalam dosa riba ini dahsyatnya luar biasa. Bahkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam Masail Dunia, beliau menukil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam dosa riba ini luar biasa, sampai beliau menyatakan riba salasa wa sab'una baban. Di dalam dosa riba ini sampai 73 cabang dosa-dosa yang besar. Aisaruha, yang paling ringan saja kata Nabi Muhammad SAW, ayyamkiha rajulu ummah, bagaikan orang tersebut berzina dengan ibunya sendiri. Wal a'yadu billah min dzalik. Nabi tidak mengatakan a'zamuha, Nabi tidak mengatakan akbaruha, tapi Nabi mengatakan adnaha aisaruha, yang paling ringan. Bayangkan bagaimana asyrarha, bagaimana dosa yang paling besarnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sedikit, ya, dalam keadaan bagaimanapun jangan sampai kita berani melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga mereka diharamkan
daripada masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah akilu malal yatim bighairi haq. Orang-orang yang senantiasa memakan harta daripada anak yatim. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling syafaqahnya luar biasa, kasih sayangnya luar biasa terhadap mereka anak-anak yatim. Bahkan disebutkan di dalam salah satu kitab sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab syafaqah, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar di dalam rumahnya dalam keadaan hari raya Idul Adha. Hari raya merupakan hari kesenangan bagi seorang anak-anak yang luar biasa. Maka keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertengahan jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat satu kelompok anak-anak dalam keadaan bahagia, senangnya luar biasa hari raya. Mereka dalam keadaan bahagianya luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat satu anak duduk di pojokan, enggak bermain sebagaimana teman-temannya yang lain bermain. Lalu anak tersebut dalam keadaan menunduk, dalam keadaan menangis, didekati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, lima tabki?" Wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Engkau tidak bermain sebagaimana teman-temanmu yang lain bermain. Maka apa yang dijawab oleh anak tersebut? Fa inna abi mata fi ghazwah. Sesungguhnya ayahku wafat di dalam salah satu peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak tahu bahwasanya yang bertanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai anakku, jangan kau bersedih. Manakala anak tersebut dalam keadaan sedih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma tarda an akuna laka aban wa Aisyah umman wa Fatimah ukhtan wal Hasan wal Husain ikhwana. Tidakkah engkau reda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menjadi ayahmu, Sayyidatina Aisyah reda menjadi ibumu, Fatimah Zahra menjadi saudarimu, Imam Hasan dan Imam Husain menjadi saudaramu. Anak tersebut diangkat anak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak tersebut enggak punya makanan, dibawa oleh Nabi Muhammad di dalam rumahnya, dikasih makanan yang paling enak. Enggak punya minuman, dikasih minuman yang paling enak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya pakaian yang baru, dibelikan pakaian yang baru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini anak senangnya luar biasa. Pulang lagi anak tersebut dari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temannya dalam keadaan bingung, kali ini anak dalam keadaan bersedih, tadi ini anak dalam keadaan menangis, kok sekarang senangnya luar biasa. Maka apa yang dijawab oleh anak tersebut? Ya, dahulu aku anak yatim, aku enggak mempunyai makanan, aku bersedih, aku enggak mempunyai minuman, aku bersedih. Tapi sekarang aku bukan lagi anak yatim, aku mempunyai ayah, ayahku Rasulullah, aku mempunyai ayah, ayahku Habibullah. Saking mulianya sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana wa kafirul yatama kahatain. Aku dan orang-orang yang mau menanggung anak yatim, beliau memberikan isyarat dengan dua jarinya, jari telunjuk dengan jari tengahnya, menunjukkan begitu dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka anak-anak orang-orang yang mau menyantuni daripada anak-anak yatim. Kita kadang-kadang enggak peduli, keponakan kita anak yatim, tetangga kita anak yatim, saudara kita anak yatim, kadang-kadang kita enggak peduli. Bahkan berapa banyak kita telah diberikan oleh Allah harta yang begitu melimpah, tapi enggak ada i'tina, enggak ada perhatian terhadap mereka yang diperhatikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah di dalam surah Duha Allah nyatakan apa? Fa ammal yatima fala tashhar. Adapun terhadap mereka anak-anak yatim, jangan sekali kalian membentak mereka, karena mereka adalah orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang juga diharapkan oleh Allah untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mau masuk surga Allah, perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu ditempuh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam jarak 1000 jauh, dalam perjalanan 1000 tahun. Wallahi, dua golongan yang tidak akan mencium bau surga Allah Subhanahu wa taala adalah
qati'ur rahim wal aqul walidain. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi wal aqul walidain. Kemudian yang durhaka dengan orang tua enggak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa yang besar adalah al-aqul walidain, anak yang durhaka dengan orang tua. Bahkan Nabi menyatakan al-aqul walidain mal'un walau mata fi jawfil ka'bah. Orang yang durhaka dengan orang tuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walau mata fi jawfil ka'bah, walaupun dia wafat di dalam Ka'bah, meninggal dalam Ka'bah dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah, tapi manakala dalam keadaan dimurkai oleh orang tuanya, tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu manakala kita diberikan oleh Allah kesempatan masih mempunyai seorang ayah, masih mempunyai seorang ibu, senangkanlah hati mereka ketika mereka hidup di dunia. Suatu nikmat yang begitu luar biasa, yang mana kalau kita memandang muka mereka saja telah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri yang telah bersabda, "Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadara rahmah illa kataballahu biha hajjatan mabruratan maqbulah." Tidaklah seorang pemuda dia memandang muka orang tuanya dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang, illa kataballahu biha hajjatan mabrurah maqbulah, kecuali telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan pahala sama seperti orang-orang yang pergi haji. Kita kadang-kadang berangan-angan pengen pergi haji. Tahun ini haji semakin sulit. Belum tentu kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji, untuk pergi umrah dan lain sebagainya. Tapi manakala kita berbakti dengan orang tua kita, di akhirat kita akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sama seperti mereka orang-orang yang pergi haji, bahkan hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, birrul walidain afdalu minas shalah wa afdalu minas shaum wa afdalu minaz zakah wa afdalu minal hajj wa afdalu minal jihad fi sabilillah. Berbakti dengan orang tua lebih baik daripada salat yang kau lakukan. Apa manfaatnya salat manakala engkau durhaka dengan orang tuamu? Apa manfaatnya puasa manakala engkau durhaka dengan orang tuamu? Apa manfaatnya mengeluarkan zakat manakala engkau durhaka dengan orang tuamu? Jihad yang pahalanya begitu luar biasa pun, kata Nabi Muhammad SAW, birrul walidain afdalu minal jihad. Berbakti dengan orang tua lebih besar pahalanya dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana beliau mendekati Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin ikut hijrah dengan Rasulullah. Beliau ingin ikut berperang dengan Rasulullah SAW, dan beliau mendekati Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku hijrah, izinkan aku berperang mengikutmu ya Rasulullah SAW. Ma ji'tuka illa abkaitu walidayya ya Rasulullah. Aku tidak datang memenuhimu ini wahai Rasulullah sampai aku menyebabkan ayahku menangis, sampai aku menyebabkan ibuku menangis. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan, yuk engkau ikut berperang, manakala engkau mati engkau akan termasuk golongan syuhada, setiap tetesan darahmu akan menjadi saksi? Mungkin tidak berkata seperti itu. Justru Nabi mengatakan, irji ilaihima, pulang lagi engkau temui ayahmu, pulang lagi engkau temui ibumu, abhidhuma kama abkaitahuma, buat orang tuamu tertawa, buat orang tuamu bahagia, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat menangis orang tuamu. Jihad yang pahalanya yang besar tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW manakala tidak mendapatkan izin daripada orang tua. Kita lihat ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka para auliya Allah pun diangkat oleh Allah derajatnya karena birrul walidain, bukan karena ilmunya. Walaupun ilmu mereka hebat, walaupun ibadah mereka hebat. Lihat bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin, salah satu keturunan
keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cucu daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin, adalah orang yang paling berbakti dengan ibunya. Tapi ini Imam Ali Zainal Abidin tak pernah makan bareng dengan ibunya. Ketika sahabat-sahabatnya yang lain bertanya, wahai Imam, kami tahu kau adalah orang yang paling berbakti dengan ibumu, tetapi kenapa engkau tidak pernah makan bareng dengan ibumu? Apa yang dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin? Aku takut manakala dihidangkan bermacam-macam lauk pauk tersebut telah dilihat oleh ibuku dan dia ingin mengambilnya, aku melihatnya dan aku mengambilnya terlebih dahulu. Wa anna akun li ummi, aku sudah termasuk orang yang durhaka dengan seorang ibu. Begitu luar biasa adabnya, akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin dalam bab makan terhadap orang tuanya. Makanya derajatnya pun semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya pun semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Haywa Ibnu Syuraih, seorang ulama luar biasa, dengan kiai, punya pondok pesantren, punya santri ribuan, sedang asyik mengajar di depan jamaahnya. Ibunya datang dari samping memerintahkan, ya Haywa, hati atau di saja. Imam Haywa Ibnu Syuraih lagi dalam pengajian, dalam keadaan mengajar, diperintahkan oleh ibunya. Apa yang dilakukan Haywa Ibnu Syuraih? Apakah beliau meneruskan pelajarannya? Pelajarannya dihentikan demi memenuhi daripada perintah seorang ibu. Makanya derajatnya pun semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, yuk kita yang masih punya orang tua, berapa banyak pada zaman, pada zaman sekarang ini orang tua dalam keadaan sedih melihat pergaulan anak-anaknya yang bergaul yang begitu luar biasanya. Berapa banyak seorang anak membuat orang tuanya menangis. Berapa banyak seorang anak yang kegiatannya, perbuatannya, akhlaknya, pergaulannya yang selalu menyedihkan daripada orang tuanya. Hati-hati anak-anak yang seperti ini, ditakutkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Lihat anak-anak yang durhaka, diceritakan Al-Qamah, cerita yang masyhur. Al-Qamah orang yang ahli ibadah, orang yang rajin masjid, orang yang ahli sedekah. Tapi manakala ingin datang kepadanya kematian, justru ini Al-Qamah sulit menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka para sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan bingung. Mereka para sahabat Nabi mengenalinya Al-Qamah adalah orang yang ahli ibadah, orang yang ahli baca Al-Quran, orang yang ahli sedekah. Tapi kenapa manakala ingin datang kepadanya sakaratul maut, justru sulit menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sahabat Nabi melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ini Al-Qamah masih mempunyai orang tua? Maka dijawab, dicari, rupanya Al-Qamah masih mempunyai seorang ibu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, panggil sedang ibunya. Ibunya datang menemui daripada panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi berkata, wahai ibu, ini Al-Qamah adalah sahabat kami. Kami mengenalnya ahli ibadah. Kami mengenalnya beliau adalah orang yang rajin ke masjid. Kami mengenalnya beliau adalah orang yang ahli sedekah. Tapi kami dalam keadaan bingung, wahai ibu, kenapa anakmu ketika dalam keadaan sakaratul maut sulit untuk menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka wahai ibu, apakah anakmu Al-Qamah ini punya salah denganmu? Apakah Al-Qamah pernah menyakiti hatimu? Ya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya menjawab, Al-Qamah adalah anakku, wahai Rasulullah. Aku yang melahirkannya, aku yang membesarkannya, aku yang menjadikannya orang yang sukses. Tapi manakala dia dalam keadaan sukses, dia lebih memenuhi daripada kepentingan istrinya daripada kepentingan diriku. Apa yang diinginkan istrinya selalu dikasih. Apa yang aku minta tak pernah dikasih, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aku merasakan sakit hati luar biasa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai ibu, maafkanlah ini anakmu sudah dalam keadaan sakaratul maut. Tidak, wahai Rasulullah. Maafkanlah, wahai ibu. Tidak, wahai Rasulullah. Sampai berapa kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta maaf
sekarang aku telah memaafkan Alqamah anakku. Maka dibimbing oleh sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menyebutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga itu Alqamah setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskannya dari api neraka. Maka oleh karena itu pelajaran yang paling hebat bisa kita ambil, semua keberkahan ada pada orang tua kita. Manakala kita berbakti dengan orang tua kita, pasti keberkahan tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat bagaimana salafus saleh yang dahulu sampai berbaktinya mereka dengan orang tuanya luar biasa. Sampai berbaktinya dengan orang tuanya sampai mereka tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang sunnah lebih banyak. Mereka lebih memperhatikan orang tuanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada pada akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk daripada bulan Ramadan. Siapkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Siapkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah mereka para aulia Allah, saking senangnya dengan datangnya bulan Ramadan, mereka sambut bulan Ramadan dengan bermacam-macam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama yang begitu luar biasa, punya amalan luar biasa. Beliau amalannya tasbihnya 25.000 kali, tahmidnya alhamdulillah 25.000 kali, tahlilnya 25.000 kali, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW kali. Manakala datang bulan Ramadan, mendekati bulan Ramadan, beliau kumpulkan daripada setiap anak-anaknya. Ditanya, wahai anakku, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, amalan ibadah apa yang mau kau tambah? Satu anak menjawab, wahai ayahku, aku akan memperbanyak membaca Al-Quran. Satu anak lagi ditanya, wahai anakku, sebentar lagi akan masuk datang kepada kita bulan Ramadan, ibadah apa yang mau kau tambah? Maka seorang anak menjawab, wahai ayahku, aku akan lebih memperbanyak tahajud, aku akan memperbanyak tilawatul Quran, aku akan lebih memperbanyak zikir, aku akan lebih memperbanyak sedekah, bermacam-macam ibadah. Jadi lihat ainal tarbiyah. Lihat bagaimana tarbiyah salafun saleh terdahulu luar biasa. Berbeda dengan kita manakala ini datang Ramadan, yang kita pikirkan bagaimana bukanya kita nanti. Yang datang bulan Ramadan, pikiran kita bagaimana sahurnya nanti, makan apa, buka dengan apa. Gak pernah kita pikirkan ibadah, gak pernah kita pikirkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang bulan Ramadan, luar bulan Ramadan, kita sama-sama saja. Salafun saleh kalau ingin datang bulan Ramadan luar biasa senangnya. Mereka sambut bulan Ramadan dengan bermacam-macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal niran. Siapa orang yang berbangga datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alal niran, maka niscaya anggota tubuhnya, jasadnya akan diharamkan oleh Allah untuk tersentuh daripada api neraka. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita